Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your attention. Kita akan lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Nah, hari ini kita akan discuss tentang continuous ya. Jadi kita akan pelajari tentang simple present sama past continuous. Nanti kalau misal waktunya sampai kita akan ke future karena untuk future itu paling cuman 3 lembar ya. Jadi tidak banyak ya. Jadi nanti kita lihat sikon kalau memang memungkinkan kita akan langsung habiskan di future sekalian. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang simple present tense. Nah, simple present tense terus habis itu kita sudah ke simple past ya. Jadi di present sama past tense itu memang kita cenderung untuk harus menguasai karena termasuk simple present tense dan past tense sama future nanti termasuk 3 tenses utama ya di dalam kalau kita mau belajar bahasa Inggris biasanya 3 tenses Indo itu ya present, past sama future. Nah, jadi kemarin di present tense sama di past tense kita juga sudah belajar bagaimana kalau kita misal membuat paragraf ya, bagaimana kalau kita misal menulis paragraf dengan baik seperti apa. Nah, jadi kita bisa menggunakan pola nominal sama pola yang verbal ya. Nah, terus untuk tugas ke UAS ya. Untuk tugas UAS nanti insya Allah akan saya share di minggu depan ya. Nanti tugasnya apa? Nanti saya akan bahas nanti di akhir meeting ini ya. Jadi nanti ada tugas. Jadi kemarin kan kita sudah tugas UTS resume kan, resume e-book atau buku. Nah, jadi untuk tugas UAS nanti kita akan mengarang ya. Jadi tugasnya nanti mengarang present sama past tense. Nah, jadi untuk informasinya nanti insya Allah saya akan share di Google Classroom masing-masing ya. Jadi nanti untuk pengumpulannya pun juga via GC, insya Allah via GC. Jadi minggu depan insya Allah info akan saya share ya seputar tugas. Nah, kita masih present sama past continuous ya. Jadi itu akan saya gabung sekalian karena present sama past continuous itu memiliki formula atau rumus yang hampir mirip sebenarnya. Jadi kita nanti akan gabungkan sekalian. Nah, jadi tenses yang ada continuous ya. Continuous itu biasanya identik dengan verb ing. Jadi verb ing itu biasanya kan kalau misal di verb 1 itu identik dengan present tense kan. Nah, terus kalau past tense identik dengan verb 2 misal. Terus katakanlah oke, saya akan tulis saja ya. Nah, verb 1 itu biasanya ranahnya di present tense. Terus kalau di verb 2 itu biasanya tenses yang ada pas-pasnya. Nah, terus kalau verb ing itu biasanya identik dengan yang ada continuous ya. Jadi katakanlah untuk present atau past continuous ya. Jadi tergantung apakah present atau past ya. Jadi intinya verb ing itu lebih ke continuous. Nah, terus kalau verb 3 itu biasanya digunakan untuk tenses yang ada perfect-perfectnya. Misal katakanlah present perfect atau past perfect. Nah, jadi kalau untuk verb 3 ini kita akan discuss di bahasa Inggris 2. Nah, jadi setiap verb itu dia memiliki tenses sendiri sebenarnya. Nah, jadi kita nanti akan membahas tentang verb ing ya atau yang bentuk continuous. Nah, sebenarnya intinya continuous itu adalah merujuk ke apa ya? Intinya itu sedang ya. Jadi sedang dilakukan. Nah, kalau present continuous berarti sedang dilakukan di saat ini. Nah,
Nah, terus karena kita ke present kan identik dengan saat ini kan. Berarti kalau present continuous berarti yang sedang dilakukan pada saat ini. Nah, terus biasanya untuk penanda waktu itu biasanya identik dengan now, sekarang. Terus right now. Nah, sebenarnya memang penanda waktunya memang tidak sebanyak kayak misal present tense atau mungkin past tense ya, tetapi memang biasanya mostly yang sering digunakan adalah now sama right now, yang artinya sekarang. Nah, terus kan kemarin misal untuk membentuk verb 1 di present kan, verb 1 di present kan katakanlah untuk Dewi Ayu Radian S katakanlah. Oh, kalau untuk si It kan kata kerjanya memakai S atau ES kan kemarin. Nah, jadi terus di past tense juga. Past tense kemarin kan ada reguler sama irregular. Nah, kalau reguler itu kan akhirannya D atau ED. Nah, sedangkan irregular kan sesuatu yang tidak beraturan kan. Tetapi kan pas kita bahas tentang reguler kan ada aturannya kan. Oh, kata kerja mana sih yang bentuknya yang akhirannya adalah D? Mana sih kata kerja yang akhirannya id? Nah, jadi hampir semua tenses dia punya rumus ya. Jadi untuk membentuk kata kerjanya dia punya katakanlah rumus. Nah, sama halnya seperti apa ya? Kalau kita misal membentuk verb ing. Nah, verb ing itu katakanlah misal play bermain jadinya playing misal ada kata apa ya, jadi kadang nggak semua kata kerja itu langsung bisa ditempel ing sebenarnya ya, jadi punya rumus juga. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya ini, jadi sebenarnya kalau di poin 1 ya, nah ini asal muasal kenapa kata kerja itu verb ing. Nah, jadi nggak asal misal ada kata kerja kita langsung tempelin ing, nggak seperti itu ya, jadi kita punya rule atau aturan. Nah, yang pertama, kata kerja yang akhirannya adalah huruf maka huruf huruf kita bisa hilangkan, maka kita bisa tambahkan ing. Nah, misal kata dance, maka jadi dancing. Create, misal, jadinya creating, misal. Make jadi making. Write jadi writing. Jadi ketika akhirannya maka katakanlah kita bisa hilangkan, langsung ditambah ing. Nah, jadi tidak asal ya. Misal dance langsung tambah ing jadi dancing misal. Nah, make jadi making, enggak seperti itu. Tetapi memang ini adalah rumus paten ya. Nah, terus yang kedua, kata kerja yang akhirannya adalah berakhiran dengan satu konsonan. Maksudnya konsonan vokal konsonan ya. Kalau kita dari belakang ya, misal ada T kan konsonan, terus ada vokal juga A, terus ada konsonan lagi H misal. Nah, jadi ketika kata kerja itu akhirannya adalah konsonan, huruf konsonan, vokal dan konsonan, maka konsonan terakhir harus di double. Nah, oke, misal chat. Chat itu kan dari konsonan vokal konsonan. Nah, jadi chatting misal. Run pun juga sama. Run itu kan dari konsonan vokal konsonan ya. Maka dia tambah ing, running. Sit maka jadi sitting misal. Nah, oh ini harusnya stopping ya, sorry. Nah, jadi seperti itu. Terus kata kerja yang akhirnya adalah IE. Nah, maka huruf IE dirubah jadi Y kemudian tambah ing. Misal ada kata lay jadi laying, day jadi dying misal. Nah, terus kata kerja yang berakhiran ya, berending itu sama dengan berakhiran ya. Kata kerja yang berakhiran vokal dan konsonan. Nah, seperti sit kan dari eh, konsonan vokal misal. Terus apa ya? Nah, maka konsonan terakhir harus dirangkap. Ini sebenarnya sama ini ya, nomor 2 ya. Ini saya hapus saja ya. Karena kan sama. Oke. Oke. 24 kan sama. Jadi saya hapus saja karena kan sama. Oke. Terus kata kerja yang akhirnya adalah double double huruf ya, maka dia langsung ditambah ing, maka si akan jadi sieng. Nah,
Terus kata kerja yang akhirannya adalah L dan sebelumnya didahului huruf vokal ya. Misal kata travel kan dari huruf L, terus habis itu E, maka kan huruf L dan vokal kan, huruf vokal. Maka dia L harus dirangkap. Misal travel jadi traveling, cancel jadi canceling. Terus secara umum semua verb itu sebenarnya ditambah ing ya. Nah, kecuali yang 5 rule di sini. Nah, itu asalnya. Oh, kenapa ya? Kalau misal play itu jadi playing misal. Kata run itu kenapa harus double jadi running misal. Nah, jadi awalnya itu pembentukan verb ing itu memang seperti ini. Nah, jadi misal katakanlah ada kata nanti kalian misal kalian disuruh berubah ke verb ing. Nah, jadi setidaknya kalian sudah paham. Oh, ternyata untuk membentuk apa ya kata kerja yang D akhirnya DED itu juga punya aturan. Oh, membentuk kata kerja yang verb ing pun juga punya aturan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kita akan ke sini. Oke, nah untuk membentuk apa ya verb ing ya. Jadi continuous itu kan verb ing. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan verb ing. Nah, karena kita present, maka kita menggunakan to be juga yang present ya. To be present itu apa sih? Is, am, sama a. Nah, kalau she, he, it menggunakan is. Nah, I itu menggunakan am, you, they, sama we menggunakan a. Nah, ini terus habis itu misal untuk membentuk kalimat positif. Nah, jadi kita nggak perlu yang namanya itu kata bantu ya. Jadi beda kalau kemarin kita di present sama past tense kan. Kalau present kita menggunakan kata bantu do atau does. Nah, tapi kalau past tense kita kan menggunakan kata bantu did untuk semua subjek. Nah, untuk tenses yang ada continuous kita nggak butuh kata bantu. Jadi kita memakainya adalah to be. Jadi misal subjek to be SMA ya tergantung. To be akan selalu ngikut si subjek. Nah, baru tambah verb ing. Terus negatifnya gimana? Tinggal subjek plus to be plus verb ing. Nah, terus interrogatifnya tinggal sama, to be-nya di depan, terus plus subjek plus verb ing. Jangan lupa untuk dikasih tanda tanya. Nah, jadi misal I am reading book misal. Saya sedang membaca buku. Terus saya tidak sedang membaca buku. Nah, berarti kita tinggal tambah not aja. I am not reading book misal. Terus interrogatifnya tinggal to be didepanin. Misal, am I reading book? Terus misal, you are reading book misal. Terus you are not reading book, tinggal tambah not aja. Terus interrogatif tinggal dibalik. Subject plus to be plus subject. Misal, are you reading book? Oke, kita akan coba langsung eksekusi soal. Oke, misal, my sister is cooking noodle. Saudaraku My sedang sister is memasak not mie. Oke. sister is noodle. Oke, kalian boleh singkat, boleh enggak ya. Jadi katakanlah boleh kalian apa ya, katakanlah kalian bisa pakai seperti ini, bisa enggak. Jadi seperti kalau sudah masuk ke continuous, kita enggak akan kembali ke verb 1 ya. Sama halnya kayak di present sama pas kemarin. Oke. Interrogatifnya berarti tinggal dibalik ya. Oke. Is my sister Oke. cooking noodle? Oke. Kita akan coba lagi. Oke. My friends are playing a game. Teman-temanku sedang bermain game. My friend are not playing a game. Oke. My friend are not playing a game.
not flying. Oke, sebentar. Oke. Interrogatif. Are my friend playing a game? Oke. Playing a game. Oke. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Nah, jadi gini. eh, tidak semua tenses itu kan kalau misal ketika kalian itu misal ketemu paragraf atau apa. Nah, jadi sebenarnya gini, nggak semua tenses itu cocok kalau digabung ya. Jadi seperti ini kadang. Kalau misal, kadang kalau buat kalimat ya, misal katakanlah kalian ngarang ya. Kadang kan nggak semua tenses itu bisa dicampur. Misal, present tense biasanya harus digabung dengan yang present juga present sama past ketika dia dikombin kan biasanya dia akan bentrok karena sudah apa ya jeda waktunya kan udah jauh ya katakanlah misal kalau biasanya misal kalau katakanlah untuk ngarang ya ngarang nanti atau misal kalian menemukan apa teks itu biasanya ketika teksnya present biasanya dia akan present jarang present nanti digabung past tense. Nah kalau present ke future masih oke lah karena dia ranahnya kan gini ya. Kalau kita apa ya? Kita tarik garis lurus. Present itu kan tengah-tengah kan. Present itu saat ini misal. Oh, ternyata misal kiri kita itu adalah past tense kan masa lalu kan. Nah, terus masa depan kita berarti future kan kanan kita. Jadi sebenarnya present kalau digabung sama past tense itu masih oke, cuman kadang nggak pas saja. Terus apalagi kalau past tense nanti digabung sama future dia akan drop. Nah, jadi katakanlah kalau misal kita buat kalimat ya. Jadi kadang nggak semua press apa ya tense itu ketika digabung jadi paragraf itu enak. Katakanlah apa ya sesuai lah. Jadi misal kita akan gabungkan I misal I get up at nah misal aku bangun jam 6 pagi, mungkin habis itu saya membantu ibuku di dapur. Nah, dia sedang masak mie. Jadi setidaknya present sama present continuous itu ketika dia dikombin jadi paragraf itu masih enak karena sama-sama present. Misal, oh itu bisa juga kan kegiatan yang mungkin rutinitas gitu kan bisa juga misalnya. Oh umumnya itu kalau pagi aku bantu ibuku, oh ternyata pas ibuku itu lagi masak. Nah, jadi present sama present continuous ketika dia dikombin masih asik lah ya. Nah, jadi nggak semua tenses itu kadang kalau digabung-gabung itu bisa klop. Nah, jadi kalau present biasanya dia akan ikut present. Nanti kalau kita ke past tense nanti juga yang cocok dengan past tense ya itu ya juga apa ya past continuous. Nah, jadi sebenarnya cuman faktor apa ya keluasan sih kalau present biasanya dia sama present continuous. Oke, kita akan coba ke past continuous. Nah, kalau tadi eh sebentar. Oke. Nah, oke. Kalau tadi present continuous kan to be-nya is, am sama a.
Nah, kalau past continuous berarti to be-nya pun juga yang past. Was ya sama were ya. Jadi kalau misal she, he, it memakainya was. I menggunakan was. Kalau they, we sama you menggunakan were. Nah, jadi polanya itu sama kayak tadi. Kalau tadi kan present continuous menggunakan SMA, verb ing. Maka kalau past continuous menggunakan was, were plus verb ing. Nah, jadi to be, entah itu to be present atau past harus selalu ngikutin si subjek. Nah, kalau tadi kan misal I am reading, I am not reading. Nah, kalau sekarang kita cuma ganti aja. Nah, I was reading, I was not reading. Nah, terus misal, kalau tadi kan present continuous itu digunakan untuk sesuatu yang terjadi sekarang ini ya. Nah, terus kalau past continuous itu digunakan untuk apa? Nah, jadi intinya past continuous itu digunakan untuk kalau tadi present continuous itu sesuatu yang terjadi di waktu sekarang. Nah, kalau past continuous, berarti yang sedang terjadi di waktu yang lampau. Lah, terus itu maksudnya apa? Nah, nanti kita akan contohnya ya. Nah, kita akan ke sini dulu. Misal, kalau tadi to be-nya SMA plus verb ing. Nah, kalau sekarang polanya sama, cuma diganti was sama were. Misal, I was reading. I was not reading book, misal. Was I reading book? Nah, jadi pola pun sama ya, cuma diganti to be. Nah, oke. Kita langsung eksekusi soal. Oke, negatif. Itu yang positif bukannya tanpa not ya, Miss. Oh iya ya, sorry. Oke. Ya, ya. Berarti kalian fokus ya. Oke, negatif. You were not eating noodle. Oke. Were you eating udel? Oke. Nah, jadi modelnya sama sih sebenarnya ya. Cuman ganti to be-nya aja. Negatif. I was not buying many books. Oke. I was not buying many books. Was I buying many books? Oke, jadi seperti ini ya. Oke, terus maksudnya apa sih, Miss? Misal, kok itu yang terjadi di waktu lampau? Nah, jadi biasanya seperti tadi saya bilang, present itu kan bisa digabung sama present continuous. Nah, kalau past continuous biasanya dia itu katakanlah melekat sama sesuatu yang lampau. Nah, jadi kalau present continuous kan, oh yang terjadi sekarang ini. Berarti kan saat ini masih. Nah, tapi kalau past continuous yang sedang terjadi di waktu lampau. Nah, misal katakanlah I was eating Nah, semalam aku lagi makan mie. Nah, sekarang kira-kira masih makan? Mungkin kan kalau dia sendirian ya, biasanya pas continuous itu memang dia itu eh, ketangkep maknanya ketika dia digabung. Nah, cuman kalau secara esensi itu aku sedang makan mie semalam. Nah, oh berarti semalam dia itu lagi makan mie misal. Cuman kadang esensi maknanya nggak akan dapet. Biasanya kalau pas continuous itu dia digabung dengan past tense biasanya.
Oke, nah misal seperti ini. I was eating noodle last night when you came to my house. Aku sedang makan mie semalam ketika kamu itu datang ke rumahku. Nah, kira-kira sekarang mungkin masih makan mie? Enggak. Enggak. Oke. Kira-kira temennya itu masih main ke rumahnya? Enggak. Enggak. No. Nah, jadi esensinya past tense, intinya yang tenses yang ada pasnya, berarti sesuatu yang lampau. Yang sekarang kaitan sama sekarang apa? Yang enggak ada lah. Beda kan kalau present sama continuous ya. Kemungkinan masih kan, masih terjadi, katakanlah sedang terjadi. Terus selesainya kapan belum tahu. Tapi kalau pas itu berarti intinya dia sudah berlalu. Nah, sudah lampau lah. Nah, jadi katakanlah kan kita lihat kalau di sini ya, came to my house berarti kan ini past tense kan. Nah, ini kan past tense. Ini was eating kan berarti past continuous. Nah, berarti kan semalam kata kuncinya sebenarnya ini optional ya. Ketika kita sudah ketemu ini kan berarti lampau. Tapi keterangan waktu itu fungsinya kan cuma menambah makna. Jadi semalam aku tuh lagi makan mie pas kamu datang ke rumahku. Jadi pas temennya itu main, katakanlah, oh dia itu lagi makan mie. Terus kaitannya sama sekarang ya nggak ada, cerita doang, katakanlah misal. Kemarin kamu kemana sih misal? Atau katakanlah, oh kemarin itu aku lagi makan mie, pas si A itu ke rumahku. Ternyata aku tuh pas lagi maem loh. Si A gitu dolan nungguin aku, tapi pas aku lagi maem. Nah, seperti itu. Jadi modelnya kayak cerita aja. Sekarang ya temennya udah nggak main, dia udah nggak makan, udah selesai. Jadi kaitannya sama sekarang itu udah katakanlah ya cuma cerita doang, retell aja, retelling story. Kita bisa juga balik ya, katakanlah. Ketika aku sedang makan mie semalam, kamu datang ke rumahku. Jadi sebenarnya apa ya? Luas sih kalau mau pas continuous dulu baru past tense itu oke, past tense dulu atau katakanlah kita bolak-balik aja sih sebenarnya. Atau katakanlah kita bisa apa ya? Misal kita pakai ini juga nggak masalah sih. Nah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bolak-balik kan sebenarnya luwes. Intinya kita mau continuous dulu baru past tense. Nah, jadi sebenarnya penanda when itu cuma untuk gabungkan aja sih misal. Oh, ketika kamu ke rumahku kemarin, aku tuh lagi makan. Pas aku lagi makan, kamu tuh datang. Nah, jadi sebenarnya mau dibolak-balik pun esensinya sama kan. Tapi memang sebenarnya pas continuous itu kalau dia berdiri sendiri mah agak aneh. Oh, berarti dia pas sedang makan semalam. Oh, mungkin pas jam 7 malam tuh kemarin dia tuh lagi makan misal. Kemarin kamu kemana sih tak hubungi misal. Oh, kemarin toh. Oh, kemarin tuh aku tuh misal lagi makan kok jadi nggak bales misalnya. Nah, jadi esensinya seperti itu. Nah, oke. Oke, untuk present sama past continuous ada pertanyaan sebelum kita ke future. Future itu cuma sekitar apa ya? Cuma sekitar 2 slide ya. Jadi mending sekalian aja ya. Kalau saya sih mending sekalian. Tanggung karena cuma tinggal 2 atau 3 slide. Jadi kalau misal kita future hari ini, berarti kita udah nggak ada meeting. Kita 5 tenses, berarti kita udah selesai kan. Nah, jadi kita minggu depan udah nggak ada pertemuan, nanti paling cuman minggu depan saya share tugas, nanti kita ketemu di UTS. UAS, sorry, UAS. Ada pertanyaan sebelum kita ke future? Oke, kita lanjutkan sekalian untuk future ya. Ya, Bu. Future tinggal 2 slide aja sih. Oke. Nah,
Kita akan ke future. Nah, kalau tadi kita udah membahas yang continuous, intinya sedang. Sorry, ini future. Saya langsung betulkan. Oke. Nah, simple future. Nah, jadi intinya future itu digunakan untuk yang akan datang ya. Jadi katakanlah future itu digunakan untuk kejadian yang akan datang atau terjadi. Nah, jadi biasanya identik dengan untuk penanda waktunya biasanya identik dengan next ya. Next misal bisa next day, bisa next month, tergantung ya. Nah, misal next year. Nah, later misal itu juga bisa nanti maksudnya. Nah, biasanya penanda waktunya itu memang nggak banyak. Identik dengan next day, misal next month, later misal. Atau once month again, biasanya kaitan sama again misal. Nah, 2 minggu lagi misal. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk timingnya memang nggak banyak ya. Nah, terus untuk pola future itu biasanya, nah kita mengenal 2 pola nih. Nah, oke. Jadi mungkin kalian familiarnya dengan kata will kan, pakainya will terus misal, karena itu future banget kan. Future kan menggunakan will, akan misal, identik saya akan misal. Nah, tetapi ada pola yang lain yaitu menggunakan shall sebenarnya. Mungkin kalian sekali pernah dengar ya kata shall ya. Nah, shall itu termasuk kayak modal sih, will, shall, should, misal ada kata can, may itu modal ya. Tapi dia juga masuk ke future. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kalian familiar, mungkin pernah dengar kata shall. Shall itu artinya akan. Will itu juga artinya akan. Jadi shall sama will itu ya apa ya? Dia intinya sama, artinya akan. Nah, cuman penggunaan mana sih Miss yang lebih banyak mostly use ya, banyak digunakan itu biasanya pola yang will. Karena will itu luas banget. Nah, jadi kalau misal kita menggunakan kata will, entah siapapun subjeknya, entah itu Dewi Ayu atau she, it, dia akan menggunakan will. Entah itu she, entah itu he, I, you, dia akan menggunakan will. Nah, beda kalau kita yang ke kanan hijau ini ya. Shall, shall itu terbatas untuk si subjek. Yang menggunakan itu cuma I sama we. Nah, misal I shall, we shall, misal. Cuman memang biasanya kalau untuk bahasa Inggris yang lama-lama gitu ya, misal untuk film-film yang kaitan sama film yang 90-an apa itu cenderungnya pakainya shall biasanya. Cuman kita akan fokus ke will saja ya karena dia lebih luas. Nah, jadi will itu tadi semua subjek, entah Dewi Ayu atau she, he, it. Nah, kata kerja yang digunakan di future itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau tadi kata kerja verb 1 digunakan present sama future. Verb 2 past tense misal. Verb A itu yang continuous. Nah, jadi kita menggunakan verb 1. Nah, jadi untuk polanya sebenarnya, jadi sama halnya kayak continuous. Kita nggak butuh yang namanya kata bantu ya. Do, does, did, kita nggak butuh. Nah, jadi setelah subject, will, kita akan langsung ke verb 1 ya. Nah, jadi verbnya itu verb 1 murni ya, nggak verb 1 SES, enggak, itu udah ranahnya present. Jadi siapapun subjeknya, ketika ketemu will maka akan langsung ke verb 1. Misal, I will read a letter, misal. Saya akan menulis surat. Nah, terus negatifnya, I will not read a letter. Saya tidak akan menulis surat. Jadi tinggal tambah not aja modelnya. Terus interrogatif tinggal dibalik ya. Will I read a letter? Katakanlah itu yang memakai adalah she. Misal dia akan menulis sebuah surat. Ya udah dia akan tetap she will read a letter. Nggak bisa she will read ya. Jadi
dia tetap akan kembali ke verb 1, siapapun subjeknya. Nah, oke. Oke, jadi misal, entah kan my sister sebagai, katakanlah sebagai she. Nah, kan kalau di present tense itu doyan S. Ya, tapi kan kalau di future dia akan tetap kembali ke verb 1. Jadi setelah will, dia akan tetap, nah, verb 1. Nah, untuk negatif, My sister will not watch oke. a movie. Will not, kalian bisa juga pakai won't ya. Nah, Oh, yes. will not itu kalau disingkat ini ya, won't. Won't. Jadi bukan will not gini ya. Ini, nah kan kadang kan seperti ini enggak ya, ini salah. Jadi katakanlah, nah bentar. Jadi ini salah. Jadi pakainya langsung won't. Ini perkecualian sih. Nah, cuman kalian mau singkat nggak singkat sih sama ya. Nah, dia akan tetap ya watch. Sorry. Oke. Terus interrogatifnya tinggal dibalik ya. Will my sister watch a Oke. movie? Watch a movie. Nah. Oke, my parent will go to Jakarta. Nah, parent itu orang tua, biasanya dia cenderungnya jamak banyak. Parent itu orang tua berarti ayah ibu, berarti otomatis dia jamak sebenarnya kan. Tapi karena ada will ya dia katakanlah kembali ke verb 1. Nah, My parents will My oke. parents won't go to Jakarta. Will not go to Jakarta. Oke, gini aja deh. Oke. Interrogatif? Will my parents go to my Jakarta? parents Oke, seperti itu. Nah, itu pola yang pertama. Jadi memakai will. Nah, sebenarnya tenses itu sebenarnya kalian banyak latihan sih. Jadi ketika nanti kalian udah banyak latihan, kalian nggak usah buka rumus. Nah, jadi banyak latihan sih sebenarnya. Oke. Nah, kita akan ke pola kedua. Seperti tadi, untuk membentuk kata akan dalam bahasa Inggris itu dia punya 3 pola. Pola yang shall tadi, untuk yang shall itu karena dia terbatas subjek ya udah kita setidaknya sekilas tahu aja. Terus pola will itu luas ya, siapapun subjeknya dia akan will verb 1. Nah, kita akan ke pola yang ketiga, pakai to be going to. Nah, jadi pola ini biasanya pola yang apakah ini sering dipakai? Ya, tetapi memang nggak sering sih. Tapi memang beberapa lagu, kadang mungkin beberapa apa ya, dari film itu biasanya sering menggunakan ini. Ibarat kata dia pola akan, tetapi versi ribetnya. Nah, kalau tadi kan subject will verb 1, subject will verb 1 selesai. Nah, tapi kalau untuk to be going to, kita biasanya agak harus mikir dulu biasanya. Nah, misal ke sini. Nah, kita memakai pola to be. To be-nya karena future itu kan kedekatannya dengan present kan. Katakanlah future itu kan karena dia verb 1, maka katakanlah yang digunakan adalah to be-nya to be present kan. Berarti is, ma sama. Si, he, it menggunakan is, I menggunakan am, they, you sama we menggunakan a. Nah, terus polanya seperti ini ya. Subject plus to be plus going to plus verb 1. Nah, going to itu artinya itu akan. Jadi to be, going to itu biasanya dia jadi satu kesatuan artinya akan. Nah, ini kan versi ribetnya ya. Jadi esensi maknanya kayak will. Kalau tadi kan subject will verb 1. Nah, kalau ini subject to be, going to plus verb 1. Nah, sama kita kembalinya ke verb 1 karena kan future. Nah, untuk membentuk negatifnya tinggal tambah not. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik. To be plus subject plus going to plus verb 1. Nah, agak ribet sedikit. Nah, misal, I am
going to read a letter. Nah, ini kan artinya kan berarti akan kan. Nah, ini jadi satu kesatuan, artinya akan, bukan artinya saya sedang pergi. Kok sekilas kayak present continuous ya? Nah, nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Kan kayak verb ing kan? Nah, kok sekilas kayak continuous present? Nah, nanti sebenarnya kita akan lihat perbedaannya nanti. I am going to, ini kan artinya jadi satu kesatuan ya, artinya akan. Berarti kan I am going to write a letter, berarti artinya kan saya akan menulis sebuah surat. Saya tidak akan menulis sebuah surat, misal. Terus, apakah saya akan menulis sebuah surat? Jadi, to be akan selalu ngikut si subjek. Nah. Terus, read-nya itu adalah verb 1 ya. Nah. Sama halnya yang bawah. My sister, kenapa pakainya is? Oh, karena my sister itu kan to be-nya is ya. Berarti is going to itu adalah, nah, artinya akan. Berarti kan my sister is going to read the books. Oh, saudaraku akan, nah, membaca buku-buku. Nah, saudaraku tidak sedang membaca buku-buku, tidak akan membaca buku-buku. Nah, terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik. Apakah saudaraku akan membaca buku-buku? Nah. Sebenarnya tinggal sesuaikan rumus aja sih ketika kalian menemukan to be going to verb 1, maka dia otomatis future. Nah, jadi untuk soal nanti, UAS ya. UAS nanti sudah nanti akan saya pilah-pilah ya. Jadi misal, oh ini part present tense, oh ini part past continuous. Jadi soal itu kan dia tetap, katakanlah tetap sesuai tenses ya. Jadi saya urutkan, misal soal poin A itu present tense dulu. Terus poin B itu misal past tense. Misal poin C itu present continuous, poin D past continuous, nanti baru ke poin yang terakhir itu simple future. Nah, jadi saya akan urutkan ya. Jadi kalimatnya nggak akan saya acak. Terus, kira-kira nanti kita UASnya gimana? Apakah kita pakai e-learning atau sendiri? Nah, jadi gini, nanti saya kemungkinan modelnya sama kayak kemarin, kita pakai Google Form ya. Cuman kalau kita pakai sistem e-learning itu modelnya soal itu ngacak. Kalau misal soal saya pakai sistem e-learningnya kampus, maka soal saya akan ngacak. Otomatis tensesnya kan akan, nah, jadi itu kan mungkin akan membingungkan. Jadi mending saya buat poin A, B, C, D, E misal, jadi tensesnya urut. Jadi kalau pakai e-learning itu, misal kalau ABC itu soal kalau sudah di-input di e-learning, dia akan ngacak. Nah, terus kalau nanti saya pakai sistem itu, nanti soal saya harusnya urut, nanti jadi acak kan. Padahal kan kalau soal saya kan biasanya bercabang. Nah, jadi kemungkinan kita pakai Google Form ya, pakai link. Kita langsung eksekusi soal. Intinya kalau kita banyak latihan, nanti kita akan luwes sih. Nah. Oh iya, saya akan terangkan perbedaannya sama continuous ya. Kok sekilas mirip? Nah, oke. Ada dua kata, mirip-mirip lah, hampir mirip. Nah, kira-kira yang pola atas, ini tensesnya apa?
Oke. I am going to go Jakarta sama I am going to Jakarta. Saya memang cari yang kalimatnya mirip ya, tapi sebenarnya secara timing, secara waktu, tensesnya ini dua ini berbeda. Oke. I am going to go Jakarta. Kira-kira tensesnya apa? Present, yakin? Future. Future, oke. Yang bawah? Present continuous. Oke. Kita akan analisis dulu. Nah, Iya. Tahu Miss bedanya. oke. Nah, jadi future. Kemarin kan kita ke present continuous. Present continuous itu rumusnya apa sih? Nah, present continuous itu kan cuman intinya to be plus verb ing kan. Nah, saya kecilkan dulu. Oke. Oke. Present continuous kan to be plus verb ing. Nah, kalau future kan Was going to, ya. oke. Sekilas mirip ya. Cuman nah, kita akan analisis. Ini kan sama Miss I am going. Iya, ini verb ing bener. Bener. Verb ing bener. Nah, kan kuncinya kita lihat dulu secara makna. I am going to go Jakarta. Kita analisisnya setelah kata tuh. Ketika kalian menemukan yang kata I'm going ya. Ini present atau future. Nah, setelah kata tuh ini. Setelah kata tuh apa? To go. Oke. Berarti kan tuh verb 1. Kalau ini present continuous kan nggak mungkin. Saya sedang pergi ke pergi. Kan kita jadi double kan. Nah, kalau di sini setelah itu apa? Dia lokasi, kan? Nah, berarti kan dia menanyakan tujuan. Saya sedang pergi ke Jakarta, kan berarti ini continuous. Rumusnya kan to be plus verb ing. Meskipun ini ada tunya iya, tapi kan setelah itu dilihat. Oh, setelah itu apa sih? Oh, keterangan tempat. Berarti kan menunjukkan ke tujuannya, kan? Nah, kalau di sini kan rumusnya ini kan. Nah, dia jadi satu kesatuan sebenarnya. Tuh. Yang artinya saya akan pergi ke Jakarta. Jadi kalau yang atas ini, katakanlah dia itu kan sedang rencana. Saya akan pergi. Nah, atau misal kita tambah kayak gini lah. Nah, ini kan akan lebih paham. Nah, saya akan pergi ke Jakarta. Berarti katakanlah, oh dia baru niatan nih. Tapi kalau yang bawah, saya sedang pergi ke Jakarta. Berarti ini bukan niatan. Berarti dia kan posisinya dia sedang di Jakarta. Nah, cuman esensi makna sih. Setelah itu katakanlah kita ketemu apa ya? Kalau kita ketemu mungkin dia keterangan lokasi kan kalau misal kalau di present continuous kan yang mungkin hampir mirip kan cuma I am going kan. Cuman kalau kita pakai verb yang lainnya kan sebenarnya nggak masalah kan. Cuman kata going-nya itu kan sekilas mirip kayak antara future sama present. Jadi kita kan bisa lihat, oh setelah itu apa? Oh kalau langsung setelah I am going to Jakarta. Kalau ini future kan nggak mungkin. Padahal setelah itu kan harus verb 1. Oh berarti ini bukan future, maka dia pasti present continuous. Oh kalau yang atas, di sini kok setelah itu go. Oh, kalau itu Jakarta kan pasti menerangkan tentang tujuan. Nah, ini pasti pakem kan. Nah, berarti kan oh setelah itu berarti ada go. Go itu verb 1. Oh, berarti ini menanyakan tujuan. Memang katanya kan hampir mirip sebenarnya kan. Cuma secara makna memang itu beda. Nah, oke. Mungkin sampai ini dong. Pahami. Oke. Cuman apakah nanti keluar di UAS enggak? Saya cuman paling enggak gini bedanya. Kalau misal kalian menemui entah itu mungkin kalian menemui kalimat itu yang ada to be going ya misal itu antara present apa future. Nah, oke. Kita akan ke soal.
Oke, di sini pun sama kan sebenarnya kan gini. Nah, kalau kita ini kan verb satunya kan. Nah, berarti saya akan melihat konser. Nah, negatifnya I am not oke. To see a concert. Sebenarnya ini akan sama kan. Nah, yang membedakan kan cuma ini tok kan yang dirubah. Nah, interrogatif berarti tinggal dibalik kan. Am I going to See see? a concert. Nah, udah. Dia sebenarnya tetap stabil kan. Ini tetap stabil. Yang dirubah kan cuma ini tok. I'm going to. Dia belakangnya dia tetap stabil. Nah, Kalau yang negatif boleh I'm not going to nggak, Miss? disingkat. I'm not-nya disingkat. Iya, boleh. Nggak masalah. Nah, jadi kalau misal untuk I am not, kalian yang singkat itu ini bisa ya. Mending ini daripada ini ya. Aneh ya. Ya kan? Biasanya kan to be plus not gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan ininya aja sih. Bisa you are not. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Lebih ke keluasan sih. Cuman kalau saya untuk membentuk positif negatif nanti gini, untuk soal. Jadi misal untuk jawaban. Jadi saya akan buat sistem kalian jangan nyingkat daripada nanti luput kan. Nah, jadi parah karena nanti insya Allah mungkin langsung dibuat langsung mungkin scoring sistemnya akan langsung kelihatan mungkin ya. Jadi setidaknya apa yang kalian tulis benar, maka nanti dia akan jadi benar ya. Jadi nanti kalau misal kalian ngerjain soal, kalian menjawab karena dia kan kalau sistem online itu biasanya kan pakem. Kalau kuncinya itu katakanlah dia sudah fix seperti ini kan nanti sudah pakai kuncian nih ya. Nah, jadi ketika kalian nanti konsernya itu T-nya hilang, otomatis akan salah karena dari sistem. Otomatis skor akan minus. Jadi kadang tuh gitu. Jadi soal online itu memang positifnya mungkin kita akan lebih simple, scoringnya enak. Tapi kan kadang kalau kita salah nulis satu huruf, padahal kan di kunci itu konsert pakai T. Kalian T-nya hilang satu, otomatis salah kan karena tidak sesuai kuncian. Nah, jadi online itu ada plus minusnya ya. Jadi nanti ketika kalian ngetik setidaknya kalian eh, jangan sampai salah nulis. Nah, seperti itu sih. Ya, Miss. Salah huruf gitu biasanya kadang kalau di bahasa Inggris itu agak fatal karena nanti artinya itu udah beda. Nah, kadang misal kalian luput nih, jadinya gini. Ini udah beda ya. Nah, jadi kalian bisa singkat di you are. Nah, sebenarnya kalau you are not itu luwes sih, mau gini juga nggak apa-apa sih. Nah, ini sebenarnya kan ini luwes ya, cuma kadang I'm not ini yang dia biasanya emang kurang luwes sih. Nah, sebenarnya kalian modelnya kan untuk singkatan kalian bisa pakai depannya ini yang dari katakanlah UA-nya atau are not-nya. Sebenarnya ada dua opsi ya. Jadi sebenarnya luwes sih mau pakai yang mana aja sih tetap sama. Cuman kalau am not itu biasanya seringnya ayamnya yang disingkat. Iya. Oke, kita akan menebang pohon misalnya. Negatifnya? We are Are going not going to cut trees. Oke, we are not going to cut grass. Oke. Terus interrogatif? Are we to cut Oke. trees? Oke. Gitu. Gampang kan? Nah, Gampang, ya, Miss.
Nah, yang penting sering latihan, nanti rumus itu nanti sudah hafal sendiri ya. Jadi nanti sudah saya kasih positifnya, kalian tinggal negatif sama interrogatif sebenarnya. Itu nanti kalian buka di rumus gitu ya. Nanti buka di formula, insya Allah akan langsung ketemu ya. Jadi kalau misal soalnya itu, misal kalau soalnya 25 kan maka nanti jadi 50 ya. Nanti kalau soalnya 50 berarti nanti jadi 100 ya. Kan kalau satu soal kan jadi dua kan, dari negatif interrogatif ya. Berarti kalau soal 25 nanti jadi 50, soal 50 nanti jadi 100. Astaga. Tapi enak online, kalian kan bisa copy paste kan. Iya, Miss. Ya, kalau tulis tangan capek. Jadi dulu tuh saya buat soal tuh 50 soal, jadi nanti jadi 100 kalimat. Jadi satu buku itu bolak-balik. Tapi kalimatnya pendek. Nah, itu pun kadang setelah ujian saya pasti pada capek, pasti pada lapar. Waktunya 2,5 jam juga, Miss. Kalau saya itu sebenarnya saya nggak membatasi ya. Kalau dulu yang model kertas paper itu nggak 2,5 jam, cuma 90 menit. What? Kan kadang beda kan. Kadang gini loh, kalau mungkin kalian ujian-ujian tempat lain ya, pakai e-learning kan, itu kan Iya, waktunya ditentukan kan. Kalau udah 2 jam selesai loh. iya, Miss. Otomatis soal ke close kan. Nah, Iya, itu kan masalahnya harus di riset gitu kan. Saya memang nggak pakai seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya nggak masalah. Jadi kalian mau ngerjain 1 jam, 2 jam, 3 jam, terserah. Yang penting kalian kerjakan di jam itu. Karena jam itu kan ya akan kedetek ya ketika kalian itu masuk Google Form, kalian submit. Itu nanti kan timingnya itu kan akan kelihatan. Oh, kalian masuk jam berapa. Kalian mulai ngerjain jam berapa ketika kalian buka link sampai kalian finish nanti itu waktunya biasanya akan kelihatan. Jadi saya nggak mau membatasi. Sebenarnya saya mau soal itu saya buat 2 jam selesai. Tapi kadang saya gini, kondisi seperti ini. Kadang hujan nggak menentu misal, koneksi, kuota. Jadi saya banyak pertimbangan ya. Jadi saya nggak mau membatasi mahasiswa itu cuma bisa 90 menit. Jadi terserah kalian mau ngerjain berapa lama, yang penting kerjakan di hari itu. Seperti itu sih. iya, Miss. Jadi saya nggak akan terlalu pakem harus 90 menit selesai. Mau saya buat itu bisa, cuman kadang problemnya seperti itu. Nah, oke. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai future selesai, berarti 5 tenses selesai. Oke. Berarti kita minggu depan udah nggak ada meeting. Terus, oke, minggu depan tugasnya insya Allah saya share di GC untuk waktu pengumpulan kemungkinan sampai akhir Desember. Oke. Oke, saya kasih bocoran untuk tugas kalian ya. Ya, Untuk tugas itu, ini setidaknya oke, ini cuma bocoran ya, tapi nanti secara teknis katakanlah memang sebentar. Kok kecil ya, sebentar. Tugasnya itu ada 2. Nanti secara teknisnya nanti via GC. Nah, jadi intinya gini, tugasnya itu seputar present tense sama past tense sih. Jadi kita ngarangnya 2 tenses. Oke. Oke. Sebentar ya, ini saya kenapa?
Tapi dibatasi nggak, Miss, kata sama paragrafnya? Eh, paling minim berapa gitu ya. Nah, jadi Iya. untuk tugas itu kalau untuk present nanti Description. nah, kemungkinan ini. Jadi yang present itu secara teknis nanti di GC ya. Jadi kalian ceritakan tentang diri kalian, deskripsikan tentang diri kalian. Jadi kalian cerita, oh kira-kira mungkin cerita tentang diri kalian sendiri, deskripsikan diri kalian, mungkin tentang keluarga kalian, bisa juga tentang pekerjaan. Jadi seputar apapun yang ada di kalian ya. Jadi kayak kalian perkenalan tapi ini ditulis. Nah, terus eh, kalau kalau my description kan gini, jadi biasanya kalau saya membuat tugas itu antara mahasiswa satu sama yang lainnya itu biasanya beda, jadi nggak bisa saling nirun. Nah, jadi saya memang identik seperti itu. Jadi setidaknya ya kalian tulis seputar diri kalian sendiri. Nah, jadi setidaknya kan nggak mungkin kan antara A B itu akan nirun ya, karena deskripsi orang kan beda kan. Apa yang dia ceritakan tentang dirinya pasti beda. Nah, terus yang kedua, ceritakan tentang liburan. Jadi setidaknya gini ya, bisa juga setidaknya kan mungkin selama setahun ini ya, hampir setahun ini mungkin setidaknya paling kalian sudah pernah kemana. Kalian bisa ceritakan. Jadi kayak retelling aja sih. Nggak mungkin kan, misal selama setahun ini kalian nggak kemana-mana. Setidaknya mungkin kalian pergi kemana. Mungkin kalian nyempetin liburan kemana, kalian bisa ceritakan. Nah, jadi tiap orang pasti juga beda. Cara apa ya, cara menceritakan dia, misal dia pergi kemana, habis itu ngapain sampai cerita sampai pulang, pasti tiap orang beda. Nah, nggak mungkin sama. Jadi setidaknya apapun hasil karangan kalian, kalian buat sendiri. Saya nggak suka kalian niru. Ada sih pernah kasus itu, jadi karangan itu dia kopas sama temennya. Dikiranya itu saya nggak baca, padahal setidaknya saya juga baca. Oh ternyata kok karangan si A itu mirip si C ya. Setidaknya kan saya hafal, tiap orang meskipun dia katakanlah liburannya katakanlah cuman ke Tawangmangu misal, tiap orang pasti cerita tentang Tawangmangu beda meskipun tempatnya sama. Oh kok ini sama ya? Ini ya paragrafnya sama, yang satu itu pakai acara di enter dulu. Tetap konangan isinya kan. Jadi apapun paragrafnya, entah itu paragrafnya aneh, wagu, yang penting kalau kita hasil cerita sendiri, kita karangkan sendiri, saya akan lebih menghargai ya. Meskipun kalimatnya itu agak amburadul katakanlah. Saya malah menghargai daripada kalian kopas. Kopas itu kalau kalian upload di online, dia akan kedetek sistem loh. Online tuh malah lebih bahaya. Kalau daripada kalau kalian tulis tangan kumpulin ke saya. Karena dari sistem itu nanti kalau sudah masuk sistem saya upload, nanti cek plagiatnya udah kelihatan. Nah, jadi saya menghargai apapun karya kalian, entah itu kalimatnya aneh, wagu, nggak masalah. Asalkan tuh buatan kalian, buatan sendiri sama aku pasti kelihatan kok. Kalian mau pakai Indonesia dulu, kalian pakai Google Translate terserah, nggak masalah juga. Daripada kalau kalian cuma langsung kopas, nah kalian langsung cuma tambahin nama name, nah saya malah nggak menghargai itu. Nggak apa-apa, kalian mau buat Indonesia, kalian mau pakai penerjemah Google Translate, malah saya menghargai daripada kalau kalian langsung kopas. Nah, nanti dari tutun apa ya keluasan kata itu kelihatan kok dari hasil kupasan. Karena banyak kan dari Google itu biasanya dia udah bener ya. Nah, kemungkinan ini ya. Nanti selebihnya mungkin tulisannya harus kertasnya A4, harus Times New Roman atau apa. Itu nanti saya akan tentukan. Jadi setidaknya 2 teks ini yang
kalian akan apa ya? Kalian akan tulis ya sebagai tugas nanti. Seperti itu. Untuk waktunya insya Allah akhir Desember ya, jadi waktunya sangat panjang. Mungkin seperti itu. Nanti lebih detailnya nanti insya Allah di GC ya. Insya Allah minggu depan insya Allah saya sudah share di GC. Oke. Jadi setidaknya saya ngagetin dulu ini aja ya. Terus berapa paragraf paling ya 2 sampai 3 lah. Biar agak luwes ya. Kalau satu paragraf kan aneh ya. Jadi mungkin 2 sampai 3 atau 4. Nah, nanti biasanya kalau saya tuh kalau karangan kaitan sama holiday itu biasanya ditunjukkan dengan foto penguat. Jadi kalian nggak bohong. Oh, ternyata misal saya nyeritain tentang misal kemarin saya pergi ke Tangmangu misal. Itu entah itu ceritanya itu baru-baru ini, tahun kemarinnya lagi terserah ya. Setidaknya saya ada bukti, oh ternyata ini benar ke sini. Ya. Kalau misal yang belum, nih saya nggak punya foto, nih saya orangnya nggak pernah piknik ya, kalian bisa agendakan dulu kemana yang deket-deket aja dulu ya, karena ini musimnya seperti ini ya. Deket-deket aja dulu, nih saya cuma mainnya ke alun-alun, makan bakso bakar, boleh kalian ceritakan. Yang penting ceritanya berlalu. Iya, Miss. Nggak harus liburan, misal saya bingung nih mau liburan kemana, terserah kalian. Misal orang Boyolali, kalian mau ke alun-alun Boyolali foto sama sapi ya, itu buat bukti nggak masalah. Jadi terserah ya, intinya mungkin kalian pergi kemana, kalian bisa ceritakan dari berangkat sampai pulang. Yang penting keluasan kata aja sih ya. Oh ternyata yang penting kalau saya tuh gini, tensesnya bener ya. Kalau past tense ya past tense semua. Kalau simple present ya present semua. Nggak mungkin nanti past tense nyelip di kalian pas tadi di present tense, nggak mungkin. Terus kalau kalian retelling story tentang my holiday, ternyata ada kata kerja bentuk pertama nyelip di situ kan nggak boleh kan. Nah, jadi yang penting tensesnya bener sih ya. Yang penting kalau past tense ya verb-nya nanti ya past tense, kalau present tense ya nanti verb-nya ya present gitu aja. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa agendakan dulu atau kalian nanti buka-buka foto-foto liburan kemarin ya. Atau kalian mau agendakan dulu juga terserah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi 5 tenses kita sudah selesai. Kita udah nggak ada meeting lagi, jadi kita bisa kelar duluan ya. Nah, jadi intinya gini ya. Untuk mungkin entah itu nanti tugas atau apa, silakan nanti mungkin japri saya ya. Nanti kalau mungkin saya agak slow respon, saya mohon maaf ya. Mungkin saya sekalian untuk I do apologize for apa ya, mohon maaf ya, mungkin ada pesan-pesan kalian nggak sempat saya balas ya, bukannya mesti rasok sibuk katanya apa suruh WA tapi nggak pernah dibalas, saya mohon maaf ya. Jadi sampaikan salam saya sama teman-teman yang nggak bisa join, mohon maaf Mistira itu kalau Zoom-nya malam gitu ya. Jadi ya saya juga mohon maaf karena keterbatasan waktu sama banyaknya kelas ya. Jadi saya juga harus atur waktu semester 135 ABC. Saya juga harus ngatur waktu ya. Jadi saya mohon maaf. Untuk materi nanti bisa di live streaming ya. Jadi di YouTube saya itu sebenarnya udah ada. Jadi materi apa pertemuan keberapa, jam berapa, hari apa biasanya udah ada di YouTube. Jadi saya mohon maaf. Terus saya buat materi di PowerPoint memang saya usahakan untuk segampang mungkin bagi mahasiswa paham ya. Jadi nggak terlalu ribet seperti itu. Terus intinya saya mohon maaf ya atas segala mungkin kekurangan saya ya dari kita pertemuan di meeting 4 atau 5 ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi insya Allah kita tetap jaga silaturahmi ya. Siapa tahu nanti kita di semester depan kita ada kesempatan ketemu, setidaknya ya kita bisa saling menyapa ya. Meskipun kita cuma online tapi setidaknya nggak apa-apa saya disapa ya. Nah, jadi silaturahmi insya Allah tetap berjalan ya sampai nanti kita ketemu di semester 3 insya Allah ya. Seperti itu ya. Oke, terus mungkin untuk kalian yang mungkin punya banyak salah sama saya sudah maafin ya. Oke. Intinya saya mohon maaf ya, jadi sampaikan salam untuk teman-teman yang nggak bisa join. Insya Allah untuk materi saya akan share di Telegram ya. Oke, seperti itu ya.
Ya, Miss. Oke, intinya selalu apa ya, keep healthy, keep positif ya, jaga kesehatan, jaga diri, semoga kita selalu sehat ya. Jadi insya Allah kita bisa ketemu di kesempatan mendatang ya. Jadi intinya selalu jaga kesehatan ya. Jadi semoga kita dan keluarga kita juga selalu sehat. Mungkin yang kerja juga lancar ya. Kalau kita sehat pasti insya Allah pekerjaan sama kuliah juga lancar. Oke. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.